Iskandar Sani, Sultan Aceh Darussalam dari Melayu. Sultan Iskandar Sani atau yang juga disebut dengan nama Raja Bungsu sebelum diangkat menjadi sultan adalah putra dari Sultan Ahmad dari Kesultanan Pahang yang diangkat menjadi anak angkat oleh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Sani dibawa oleh Sultan Iskandar Muda ke Aceh Darussalam setelah misi menyerang pasukan Portugis yang saat itu sedang berada di Perak. Dalam upaya mengusir kekuasaan Portugis terhadap kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Ia lahir pada tahun 1611 Masehi. Saat dibawa ke Aceh Darussalam, usia Sultan Iskandar Sani saat itu masih 7 tahun. Ia kemudian dititipkan kepada Tuan Kemala Setia, salah satu pejabat tinggi istana, untuk mengasuh dan mendidiknya. Iskandar Sani kemudian besar dan tumbuh di lingkungan istana Kesultanan Aceh Darussalam. Ia tinggal di lingkungan istana bersama beberapa putra dan putri lain yang tinggal di lingkungan istana. Sama dengan putra-putri lain, ia memiliki kemewahan untuk belajar dari berbagai ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan besar Aceh Darussalam saat itu. Ia belajar fikih pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, kemudian belajar tasawuf pada Syekh Syamsuddin Sumatrani dan sastra pada Syekh Hamzah Fansuri, serta berbagai ilmu lainnya pada ulama-ulama lainnya yang ada di Aceh Darussalam saat itu. Di antara putra dan putri istana yang turut belajar bersama Iskandar Sani saat itu adalah Putri Safiyah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ratu Safiuddin. Keduanya tidak terpaut umur terlalu jauh. Sultan Iskandar Sani hanya lebih tua 1 tahun dari Ratu Safiuddin. Sebagai sesama putra-putri yang tumbuh di lingkungan istana dan banyak menghabiskan waktu bersama untuk belajar, Sultan Iskandar Sani dekat dengan Ratu Safiatuddin. Awalnya, hubungan keduanya hanya hubungan teman biasa antara sesama pelajar. Namun perlahan, hubungan itu berubah menjadi hubungan yang lebih spesial. Ali Hashmi dalam bukunya yang berjudul 59 Tahun Aceh Merdeka di bawah kepemimpinan Ratu menyebutkan, hubungan keduanya berubah menjadi seperti hubungan antara Yusuf dan Zulaikha. Menurut Ali Hashmi, hubungan cinta yang mulai tumbuh dalam hati kedua remaja istana itu cepat sekali berkembang berkat suasana istana pada saat itu. Keheningan Krung Daroy yang mengalir di tengah-tengah istana dan rindangnya pohon-pohon yang di dalam istana. Sultan Iskandar Muda juga menyukai Sultan Iskandar Sani karena kesopanan dan kebaikannya. Ia kemudian memutuskan untuk menikahkan putrinya, Ratu Safiatuddin, dengan anak angkatnya tersebut. Sultan Iskandar Sani dan Ratu Safiatuddin dinikahkan dalam satu upacara agung yang megah. Dalam bukunya Bustanus Salatin, Syekh Nuruddin Ar-Raniri menceritakannya panjang lebar mengenai acara pernikahan antara Sultan Iskandar Sani dan Ratu Safiatuddin yang dilangsungkan di Istana Darudonya saat itu. Setelah Sultan Iskandar Muda memberitahukan niatnya kepada para pembesar kerajaan, maka diadakanlah persiapan selama 14 hari untuk menggelar pesta pernikahan tersebut. Pesta perkawinan agung itu dilakukan selama 40 hari di seluruh daerah di Kesultanan Aceh Darussalam, seperti yang diperintahkan oleh Sultan Iskandar Muda kepada para pembesar istana saat itu. Setelah selesai upacara nikah, maka Sultan Iskandar Muda memberikan gelar kepada menantunya itu dengan Sultan Husein Shah. Selain Ratu Safiatuddin, Sultan Iskandar Muda dan Ratu Kamalia juga memiliki seorang anak lain. Ia bernama Merah Pupo. Merah Pupo adalah satu-satunya putra dari Sultan Iskandar Muda dan merupakan putra mahkota yang kelak akan menggantikan Sultan Iskandar Muda jika ia wafat. Namun sayang, kejadian tragedi yang buruk terjadi kepada Merah Pupo. Ia tertangkap berbuat salah dengan memiliki hubungan terlarang dengan istri dari seorang perwira muda dari Angkatan Perang Aceh.
Karena kesalahannya itu, Sultan Iskandar Muda kemudian membuat keputusan untuk melaksanakan hukum rajam kepada anaknya tersebut di depan umum. Setelah melakukan pelaksanaan hukum bunuh terhadap putranya tersebut, tidak lama kemudian ia jatuh sakit yang hari demi hari semakin parah. Setelah lebih sebulan jatuh sakit, maka pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 1636 Masehi, Sultan Iskandar Muda dinyatakan wafat. Sultan Iskandar Sani diangkat menjadi Sultan Aceh Darussalam. Setelah Iskandar Muda melakukan hukum rajam terhadap putranya yang awalnya diproyeksikan untuk menggantikan dirinya sebagai Sultan Aceh Darussalam, maka tidak ada lagi putra kandungnya yang akan menggantikannya. Karena itu, sebelum Sultan Iskandar Muda wafat, ia telah meriwayatkan menantunya, Sultan Iskandar Sani, sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya nanti. Penetapannya itu telah mendapat persetujuan dari Qadi Malikul Adil. Sehingga ketika Sultan Iskandar Muda wafat, Sultan Iskandar Sani dinobatkan sebagai Sultan Aceh dengan gelar Sultan Alaiddin Muayyad Shah Iskandar Sani. Ia dinobatkan menjadi sultan dalam usia yang masih sangat muda, yaitu saat usia 25 tahun. Namun sayang, ia hanya memerintah selama 5 tahun, karena pada tahun 1641 Masehi, ia wafat pada usia 30 tahun tanpa meninggalkan ahli waris yang menggantikannya. Setelah ia wafat, Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh istrinya sendiri, Ratu Safiatuddin. Ia diangkat menjadi ratu dengan gelar Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin. Karena kecintaannya terhadap Sultan Iskandar Sani, hal pertama yang dilakukan oleh Ratu Safiatuddin adalah membuat kandang atau makam bagi suaminya dengan sangat megah, lebih megah dari kandang-kandang yang telah ada sebelumnya di Istana Kesultanan Aceh Darussalam. Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam bukunya Bustanus Salatin melukiskan upacara pemakaman Sultan Iskandar Sani itu dilakukan dengan sangat megah, sebagai tanda kehilangan yang besar bagi Kesultanan Aceh Darussalam, sekaligus kehilangan yang tidak kalah besar bagi sang istri, Ratu Safiatuddin.